Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Shalom. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bukit Sion Makale. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang terus kami alami dalam hidup kami, sehingga di pagi ini kami diperkenankan kembali untuk menghirup udara yang segar yang Tuhan beri bagi kami. Di saat ini mengawali aktivitas kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami, semoga firman ini dapat memampukan untuk menjalani kehidupan dengan penuh bahagia dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan dari Matius pasal 19 ayat 1 sampai 12. Matius pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan, perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin, karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Amin firman Tuhan. Tema perenungan kita pagi ini ialah menguduskan perkawinan. Bapak Ibu, perceraian adalah masalah yang terjadi, yang telah berlangsung sejak dahulu sampai sekarang. Pada masa yang lampau, alasan perceraian adalah seorang suami atau istri selingkuh atau melakukan perzinaan. Sedangkan di masa kini, alasan perceraian selalu dikaitkan dengan ketidakcocokan satu dengan yang lainnya. Akibatnya, lama-kelamaan perceraian kini menjadi hal yang lumrah terjadi. Dalam bacaan ini, kemanapun Yesus mengajar dan melakukan penyembuhan, ia selalu diganggu oleh
orang Yahudi, rohaniawan Yahudi. Salah satunya adalah kelompok Farisi. Kaum Farisi yang datang mencobai Yesus berasal dari aliran yang berbeda, yakni aliran Shammai dan Hillel. Mereka mengajukan pertanyaan yang menjebak kepada Yesus tentang perceraian dengan menambah kata yang ada di ayat 1-3 dalam tanda kutip dengan alasan apa saja. Nah, dengan kata tersebut seolah-olah perceraian mudah mendapat dasar hukumnya. Tetapi Yesus tidak masuk ke dalam pertentangan mereka. Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka, melainkan mengembalikan fungsi utama sebuah perkawinan dalam konteks penciptaan di Kejadian 2. Yesus membawa mereka kembali kepada tujuan semula Allah mendirikan institusi pernikahan. Di sini Yesus mengingatkan kaum Farisi bahwa perkawinan bukan kontrak sosial, melainkan memiliki unsur kerohanian yang diikat dalam kekudusan nama Allah. Karena ketegaran hati, karena kedegilan hati manusia, akhirnya perceraian seolah-olah diizinkan Allah, padahal tidak sama sekali. Tujuan semula Allah mendirikan perkawinan yaitu agar laki-laki dan perempuan menjadi satu kesatuan dari dua pribadi yang berbeda latar belakang, berbeda kebiasaan, budaya, sifat, konsep berpikir, juga perilaku. Jadi mereka harus meninggalkan dan menyingkirkan segala hal dan ikatan yang dapat menghambat keharmonisan dan kesatuan mereka. Dalam Ulangan 24 ayat 1, Musa mengizinkan perceraian karena ketegaran dan kedegilan hati orang Israel yang suka melawan aturan dan kehendak Tuhan. Tujuan Allah menciptakan manusia dengan sepasang bukan untuk memiliki keturunan saja, tetapi juga menemukan belahan jiwanya. Dengan pasangannya, mereka dapat bertumbuh dalam kasih, keadilan, dan kebenaran Allah untuk menjadi keluarga yang kudus dan diperkenankan oleh Allah. Ketika prinsip ini diterapkan dalam keluarga, maka perceraian akan terhindar dari rumah tangga kita. Bapak Ibu Saudara, pernikahan itu adalah anugerah Tuhan yang kudus. Karena itu, kekudusan rumah tangga harus tetap dijaga dan dipelihara. Dengan merawat rumah tangga dengan kasih, dengan kesetiaan, itu akan menciptakan keluarga yang hangat, yang harmonis. Perlu kita ingat bahwa rumah tangga hanya dapat dipisahkan oleh maut, dan karena itu mari memelihara, mari menjaga kasih yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk kita salurkan dalam keluarga, untuk kita salurkan dalam rumah tangga kita, demi untuk menjaga kekudusan perkawinan anugerah Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, boleh merenungkannya di pagi ini. Kiranya kami terus dimampukan oleh hikmat, oleh tuntunan Roh Kudus, agar tetap setia, tetap menjaga kekudusan perkawinan, menjaga kekudusan rumah tangga, keharmonisan keluarga kami masing-masing. Kiranya kasih terus kami salurkan di dalam keluarga kami, keluarga yang Tuhan telah perkenankan bagi kami sekalian.
Hari ini ya Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan berperkara untuk setiap hal yang akan kami lakukan. Semoga kami diberi kekuatan, kesehatan, juga hikmat untuk bisa melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab kami. Semoga apa yang kami lakukan boleh bermanfaat dan berkenan bagi Tuhan. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang mungkin sedang bergumul, mungkin sedang sakit. Tuhan menolong setiap upaya-upaya yang dilakukan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan, Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik untuk setiap pergumulan-pergumulan yang kami alami. Tuntunan Roh Kudus dan kekuatan dari-Mu senantiasa kami harapkan dalam kehidupan kami. Berkati pemerintah kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Semoga betul-betul menjadi wakil Tuhan di tengah-tengah dunia ini, menjadi terang dan menegakkan keadilan juga kebenaran, sehingga damai sejahtera senantiasa tercipta di tengah-tengah kami. Ya Bapa di sorga, berkati kami dalam setiap upaya, dalam setiap pekerjaan kami masing-masing. Semoga kami dapat melakukannya dengan baik, dengan kemampuan yang asalnya daripada Tuhan, dan kami tak lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan. Semoga boleh berkenan bagi Tuhan. Ini kami yang datang kepadamu. Ampunkan salah dan dosa kami. Kami bersyukur, kami siap memulai aktivitas kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian ibadah dan perenungan kita di pagi ini. Tuhan memampukan kita, Tuhan memberkati kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas.